Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini alhamdulillahirabbil alamin. Berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beriring salam tidak lupa kita junjungkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya apa kabar adik-adik sekalian? Alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita memasuki pelajaran, saya ingin bertanya, siapa yang tidak masuk hari ini? Yang tidak masuk dua, Pak. Siapa namanya? Rizky Aditya dengan Rahman. Baiklah, yang lain masuk semua ya? Ya. Selanjutnya di sini saya Ahmad Ali Saputra yang akan menggantikan guru kalian untuk mengajar pada hari ini. Adapun tema kita pada hari ini mengenai menghormati dan adab terhadap orang tua dan guru. Sebelum masuk ke materi, marilah kita membuka pengajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya di sini saya membagi beberapa poin mengenai adab terhadap orang tua maupun guru. Yaitu poin yang pertama adab kepada orang tua. Poin kedua baru adab kepada guru. Dimana di sini mengapa kita harus menghormati orang tua? Dikarenakan orang tua itu merupakan seseorang yang telah membuat diri kita ada, sehingga diri kita ini bisa ada di dunia ini. Kita tidak bisa memungkiri bahwa tanpa ada peran orang tua kita, baik itu ibu kita maupun bapak kita, tanpa keduanya kita tidak mungkin bisa berada di saat ini. Bahkan tanpa adanya mereka juga kita tidak mungkin bisa menempuh pendidikan. Ada yang sudah SMP, SMA seperti adik-adik sekalian. Di luaran sana banyak orang-orang ini yang bisa sukses dikarenakan apa? Dikarenakan usaha orang tuanya terlebih dahulu. Maka dari itu, adapun adab kepada orang tua, ada yang tahu apa pengertian adab? Saudara Akbar, tahu pengertian adab? Menurut saudara Akbar apa adab itu? Kalau tidak tahu nggak apa-apa. Adab itu menurut saya perilaku. Baik. Kalau saudara Azizah paham adab? Apa itu adab? Perilaku yang baik. Perilaku yang baik. Baik. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu adab. Di mana adab itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya kehalusan, kesopanan, akhlak, atau bisa juga disebut dengan budi pekerti. Di mana saudara Akbar maupun saudara Aziza tadi sudah tepat menjelaskan mengenai adab. Lalu pertanyaan kedua, apakah pada teman-teman tahu apa itu arti orang tua? Bagaimana saudara Aziza, apa tahu mengenai orang tua? Yang selalu menjaga kita. Kalau saudara Akbar? Orang yang telah menjaga kita dari lahir. Dimana benar, apa yang kalian katakan itu benar semua, bahwa orang tua itu ialah orang yang telah menjaga kita. Namun sebelum menjaga kita, mereka lah yang melahirkan kita terlebih dahulu. Kita tidak mungkin terlepas dari seorang ayah maupun seorang ibu untuk mengasuh kita, mendidik kita sehingga menjadi orang yang berguna. Namun itu sudah adanya kedua orang tua kita itu yang membuat kita ada juga di dunia ini. Tapi ada 3 yang manusia yang ada di bumi ini tapi tidak memiliki ayah dan ibu, ataupun memiliki ayah ataupun memiliki ibu. Kira-kira ada yang tahu siapa yang tidak memiliki ibu ataupun yang tidak memiliki ayah? Silakan. Yang tidak memiliki ibu Nabi Adam dan Hawa. Benar. Terus ada lagi yang lain, siapa? Kalau saudara Ica?
Allah tanpa ada seorang ibu ataupun seorang ayah, atau bahkan kedua-duanya. Seperti Nabi benar yang disebutkan dari saudara Akbar, bahwa yang tidak ada orang tua baik ayah maupun ibu ialah Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa. Yang satunya lagi ialah Nabi Isa alaihissalam. Dia dilahirkan tanpa adanya seorang ayah, hanya dari seorang ibu saja. Jadi pada intinya dari penjelasan di atas mengenai pengertian adab dan orang tua, apakah saudara Akbar maupun saudara Ica bisa menjelaskan menurut pemahaman kalian apa itu adab terhadap orang tua? Kita kan sudah menjelaskan mengenai adab. Adab tadi perilaku, baik, budi pekerti, kesopanan. Sedangkan orang tua ialah yang melahirkan kita. Nah, lalu adab kepada orang tua itu menurut Akbar bagaimana? Adab kepada orang tua menurut saya contohnya berperilaku baik kepada orang tua, tidak membantah-bantai atau membentaknya. Bagus. Saudara Akbar sudah sedikit memahaminya. Kalau saudara Ica, ada yang ingin ditambahkan atau tidak? Menurut saya tidak berkata kasar, apa yang disuruhnya tidak mengatakan apa. Baik. Sudah sedikit paham mengenai pengertian adab kepada orang tua. Nah, di sini memang benar, saya simpulkan sedikit bahwa adab kepada orang tua ialah berperilaku sopan santun dan baik budi pekerti kepada orang tua, baik itu dalam perkataan ataupun perbuatan kita sehari-hari. Benar yang dikatakan saudari Ica tadi, bahwa kita baik itu tidak hanya dalam perbuatan, tetapi sikap kita juga. Maksudnya bagaimana? Sikap kita saat disuruh orang tua, jangan sampai sikap kita tuh menunjukkan bahwa kita tuh sedang marah atau tidak merasakan adanya ketidakmauan. Jadi kalau bisa, kalau kita tidak mau itu jangan kita tunjukkan kepada kedua orang tua kita itu. Selanjutnya itu tadi poin pertama mengenai pengertian. Poin yang kedua di sini saya ambil mengenai adab kepada orang tua ialah tentang perintah ataupun dalil mengenai kita ini harus berbuat baik kepada orang tua itu apa sih perintahnya? Ada nggak di dalam Islam? Ada nggak di dalam Al-Quran maupun hadis? Di sini saya jelaskan ada. Di mana? Yaitu di Al-Quran surah Al-Isra. Al-Quran surah Al-Isra. Namun pada sebelumnya, jangankan mengenai perbuatan orang tua kita, di dalam Islam ini semuanya sudah diatur. Apa buktinya? Kita mau masuk WC, keluar WC pun sudah ada doanya. Itu membuktikan bahwa Islam sudah mengatur untuk hal-hal yang kecil. Contoh lainnya apa? Saat kita tidur, mau tidur itu pun ada doanya. Bangun tidur juga ada doanya. Berarti itu menunjukkan juga bahwa dalam Islam juga ada aturannya. Apalagi mengenai hal yang sentral. Maksudnya apa? Ialah orang yang melahirkan kita. Orang yang melahirkan kita itu sangat penting sekali dalam Islam. Maka dari itu pasti ada hukumnya ataupun perintahnya untuk berbuat baik padanya, yaitu Al-Quran surah Al-Isra ayat 23, yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka jangan sekali-kali kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Jadi kesimpulannya apa yang bisa kita ambil dari surat Al-Quran surah Al-Isra ini kepada anak-anak maupun adik-adik sekalian? Ada yang paham? Ada yang bisa menjelaskan mengenai Quran surah Al-Isra ayat 23 ini yang telah saya bacakan tadi, saudara Akbar? Quran surat Al-Isra ini menjelaskan tentang bagaimana kita harus berbuat baik pada orang tua dan jangan pernah membantahnya. Baik, sudah bagus. Gimana saudari Ica? Apa bisa menyampaikan argumennya? Selalu taat kepada orang tua. Baik, sudah paham semua. Jadi seperti yang dijelaskan dalam Quran surah Al-Isra ayat 23 ini, poin yang pertama apa?
yaitu kita tidak boleh melupakan Tuhan yang Maha Esa. Maksudnya apa? Kita tidak boleh menduakannya, alias apa? Kita tidak boleh syirik, yaitu harus tetap mengesahkannya. Esa di sini satu, tidak boleh menduakannya. Poin, jadi pada intinya kita harus tetap mengesahkan Allah Subhanahu wa taala tanpa yang lainnya. Terus poin yang kedua yaitu jangan sekali-kali kita berkata kepada orang tua, karena ridhollahi wa ridho walidain, ridhonya Allah itu terletak kepada ridhonya kedua orang tua kita. Jadi kalau kita sudah membentak orang tua kita, bahkan melukai hatinya, ridho Allah itu terletaknya di ridho kedua orang tua kita. Kalau orang tua kita saja sudah tidak ridho terhadap kita, bagaimana Allah mau meridhoi kita? Pasti dalam kehidupan kita ini akan susah. Kalau orang tua kita saja sudah tidak suka dengan kita, membenci kita, tidak memperdulikan lagi kita, maka sudah dipastikan Allah sudah tidak ridho dengan orang ini. Kalau Allah tidak Maha Penyayang, mungkin kita ini sudah di bumi hanguskan seperti pada masa Nabi Lut dulu. Orang yang saat ini sudah mulai banyak kan, yang seperti zaman Nabi Lut, yang perempuan dengan perempuan, laki dan laki-laki. Karena apa? Karena pada zaman itu bebas, sehingga di bumi hanguskan oleh Allah. Namun di saat zaman sekarang ini tidak lagi seperti itu, karena kasih sayang Nabi Muhammad lebih besar, yaitu rahmatan lil alamin umat Islam ini. Yang pertama tadi mengesahkan Allah dalam surat Al-Isra ayat 23. Yang kedua tadi mengenai jangan sekali-kali berkata yang dapat melukai hati kedua orang tua. Yang ketiga, dalam segala sesuatu itu sebisa mungkin kita itu bertutur kata, mengucapkan kalimat-kalimat itu sebisa mungkin harus lembut dengan orang tua. Karena kita tidak tahu, apalagi orang tua kita ini, adik-adik sekalian, umurnya sudah lanjut. Kita tidak tahu sebatas mana hatinya ini keras atau tidak. Kalau hatinya sangat lembut, perkataan sekecil apapun itu sudah bisa melukai hati kedua orang tua kita. Jadi jangan sekali-kali kita tuh dalam bertutur kata itu sampai memiliki nada yang tinggi. Karena itu apa? Hatinya bisa tergores. Itu tadi mengenai adab kepada orang tua. Selanjutnya poin kedua yaitu adab kepada guru. Dimana kepada adik-adik sekalian ada yang tahu apa itu pengertian guru? Kepada saudara Ica? Guru adalah yang selalu mengajar kita atau pengganti orang tua. Kalau bisa sekolah. Kalau saudara Akbar? Menurut saya guru adalah orang yang berjasa, yang membimbing kita dari nol. Orang yang berjasa. Baik, di sini benar semua dari pernyataan kalian. Namun di sini saya ingin menjelaskan mengenai pengertian guru menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, di mana guru itu ialah orang yang mempunyai pekerjaan mengajar. Maksudnya mengajar di sini ialah melatih kita, mendidik kita, dan memberikan pelajaran tertentu agar yang awalnya kita tidak tahu dengan pelajaran tersebut menjadi tahu. Itu pengertian guru menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Orang yang mempunyai pekerjaan mengajar, baik itu melatih, mendidik maupun memberikan pengetahuan yang baru. Itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, adapun adab kepada guru, di mana sudah tentu adab kepada seorang guru itu diibaratkan sama seperti kedua orang tua kita. Saya menyimpulkan bahwa posisi kedua orang tua dengan guru itu tidak bisa dipisahkan. Karena apa? Guru tadi seperti yang di pernyataan saudari Aziza, bahwa guru ialah pengganti kedua orang tua. Benar itu. Karena apa? Di saat kita berada di bangku sekolah seperti ini, gurulah yang menjadi kedua orang tua kalian. Jadi posisinya ini di rumah boleh kedua orang tua kalian menjadi
seorang guru kalian, menjadi pembimbing kalian. Tapi kalau di luar dari rumah, tepatnya di bangku sekolahan, SD, SMP, SMA, bahkan mahasiswa, yang menjadi orang tuanya itu bukan lagi kedua orang tuanya, arti kasarnya. Namun maksudnya apa? Ialah kedua orang tua kita lah. Maksud saya guru-guru itulah yang menjadi orang tuanya. Karena apa? Guru ini mendidik kita, tidak melihat siapapun dari kalian, tidak melihat akbar dari suku mana, tidak memandang anak saya bukan, keluarga bukan, dulur bukan, tapi guru masih tetap mau mengajarkan apa yang dia pahami. Agar apa? Agar seorang murid ini mampu menjadi sukses juga. Setidaknya dia bisa mengetahui apa yang tidak diketahui oleh muridnya. Bahkan ada yang mengatakan seorang guru ini pahlawan tanpa tanda jasa. Jadi kalau derajatnya saja bisa dikatakan pahlawan tanpa tanda jasa, apakah mungkin kita harus berbuat tidak baik kan kepada dia? Jadi adab kepada guru ini menurut saya sama seperti kedua orang tua. Kita harus lemah lembut, berbuat baik. Jangan sampai juga berkata tadi. Dan sebisa mungkin kita melakukan bertutur kata itu dengan lemah lembut juga. Apalagi banyak sekali seorang tenaga pengajar atau yang disebut kalian oleh guru itu usianya sudah 40 ke atas, bahkan ada yang 50 sudah mau pensiun. Itu hatinya lebih mudah tergores sehingga bisa sakit hati. Banyak yang mengatakan bahwa kalau sudah seorang guru itu merasakan sakit hati, ilmunya itu tidak akan mungkin berkah. Bagaimana kalian bisa mengetahui kalau ilmu sudah tidak berkah? Ada yang mengetahui bagaimana kita bisa mengetahui kalau ilmu itu sudah tidak berkah lagi? Bagaimana saudara Akbar? Apa Pak tahu? Ilmu sudah tidak berkah dikarenakan kita telah membuat sakit hati kepada kedua guru kita. Tidak tahu. Tidak tahu. Saudara Ica tidak tahu. Mungkin apa yang guru terangkan tidak diingat lagi pada siswa. Itu benar. Contoh kecilnya atau contoh nyatanya apa yang disampaikan oleh saudara Ica tadi, saudara Aziza tadi, bahwa kalau kita sudah pernah menyakiti hati guru, dia ingat kepada kita pelajaran-pelajaran yang kalian terima itu, kalian hanya sebatas mengingatnya waktu saat pelajarannya saja. Esok hari atau bahkan seminggu kemudian itu sudah lupa. Kalian menghafal, pada hari itu ingat, besok ingat, tapi karena kalian ini mungkin sudah melakukan perbuatan yang tidak disukai oleh guru, maka ilmu kalian ini tidak berkah, sehingga gampang lupa. Maka dari itu sama seperti kedua orang tua kita, jangan sekali-kali menyakiti hatinya tersebut. Di sini saya simpulkan mengenai adab terhadap guru, di mana di sini kita harus sebisa mungkin mematuhi dan mentaati perintah-perintah guru yang baik dan benar secara tulus dan ikhlas. Tentunya ini untuk kebaikan murid sendiri. Di mana di sekolah itu banyak sekali peraturan, tata tertib. Di sini juga banyak murid-murid tidak mengikutinya, padahal itu untuk kebaikannya sendiri. Maka dari itu adik-adik sekalian, sebisa mungkin tata tertib yang ada di sekolah kita ini harus dituruti. Setidaknya kalau kalian menurutinya, Bapak sebagai tenaga pendidik di sini tentu senang melihatnya. Karena apa? Oh, murid saya ini taat aturan, baik pula. Jadi selalu diingat nanti dia di kemudian hari. Lalu yang poin yang kedua, hormat dan santun kepada guru. Sebenarnya guru itu tidak gila hormat, tapi setidaknya kalau kita bertemu di jalan ataupun di sekolah, jangan seolah-olah kalian itu sombong gitu. Maksudnya bagaimana? Kalau yang sebaiknya dilakukan itu ialah tegur guru kalian atau memberikan salam atau salaman, itu sudah baik. Itu adab yang tepat. Kalau kalian
ada guru yang lewat kalian nyelonong baik, itu sebenarnya termasuk juga perbuatan yang tidak baik. Kan awalnya sudah kita pelajari bahwa guru ini sangat berjasa terhadap kehidupan kita. Ingat, presiden kita itu tidak terlepas dari apa? Dari pendidikan dia, dari pahlawan tanpa tanda jasa, di mana dia diajari bahwa segala sesuatu ini seperti apa kan, sehingga dia menjadi pintar. Maka dari itu dia bisa menjadi presiden. Banyak sekali orang-orang hebat itu pasti belajar di bangku pendidikan, bangku sekolah. Maka dari itu jangan sampai kalian melupakan usaha-usaha yang dilakukan oleh guru kalian. Lalu yang ketiga yaitu berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik sehingga tidak mengecewakan hati guru. Maksudnya begini, kalau dalam pelajaran contohnya, sebisa mungkin, semaksimal mungkin kita tuh harus bisa mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru kita, sehingga kita bisa mencerna dan memahami apa yang dijelaskan oleh guru kita. Kalau kalian sibuk main, gurunya sibuk menjelaskan, kalian sibuk main, itu kan kalian tidak akan mengerti apa yang disampaikan oleh guru kalian, sehingga hasilnya pun tidak maksimal. Hasilnya tidak maksimal, ujian kalian pun hasilnya kebanyakan jatuh, sehingga membuat kalian nilainya 0. Siapa yang sedih? Ya jelas guru kalian. Percuma dong 6 bulan atau 1 semester belajar tapi tidak ada hasil. Maka dari itu sebisa mungkin kalian harus sungguh-sungguh. Yang saya ambil di sini, yang menjadi motivasi saya di sini, ialah harus bisa menyenangkan kedua orang tua dan guru kita. Maksudnya bagaimana? Kita dalam menuntut ilmu, yang jelas ingat kedua orang tua, ingat guru. Bagaimana harus menyenangkan hati seorang guru, bagaimana harus menyenangkan kedua orang tua kita. Kalau nilai kita baik, kita menjadi peringkat pertama, pastinya kedua orang tua kita senang. Itu yang memotivasi kita seharusnya. Jadi banyak sekali orang-orang akan berpacu kalau dia sudah sadar bahwa kalau dia main-main dalam pendidikan dia, yang ruginya itu dia sendiri di kemudian hari. Dan kesian dong orang tua kita kalau kita hanya main-main untuk melakukan pendidikan, nilai kita kecil, peringkat terakhir pula, itu kan kesian orang tua kita, malu dia. Maka dari itu semaksimal mungkin kalian baik itu kepada orang tua maupun guru kalian, jangan sampai mengecewakannya. Lakukanlah hal-hal yang terbaik yang bisa membuat hati kedua orang tua kita itu senang. Ingat, kita ini tidak tahu kedua orang tua kita ini kapan wafatnya. Begitu juga guru kita. Maka dari itu lakukan hal-hal yang kecil yang bisa membuat kedua orang tua kita ini senang. Apa contohnya? Yaitu tadi nilai. Yang bisa kita lakukan sekarang ini untuk membahagiakan dia, untuk membanggakan dia hanyalah nilai saat ini. Memberikan nilai terbaik kita kepada orang tua kita. Kekayaan kita belum punya, harta belum punya. Harta dan kekayaan sama. Kedua, yang itu kita belum punya. Jabatan belum punya. Kita belum punya apa-apa saat ini. Maka dari itu, lakukanlah yang terbaik untuk pendidikan kalian sehingga bisa membanggakan kedua orang tua kalian. Banyak sekali tukang beca itu di sekolah ya anaknya sampai sukses. Apa maksudnya di sini? Kalau anaknya sukses, orang tuanya pasti bangga, walaupun dia seorang tukang beca. Baiklah, mungkin itu saja penyampaian materi dari saya kepada adik-adik sekalian maupun teman-teman. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan. Permisi Pak, saya ingin bertanya. Silakan. Bagaimana hukum bagi anak yang sering membantah orang tua? Dan coba berikan contoh suratnya. Hukum. Saudara Ica, ada yang ingin ditanyakan? Kalau misal
siswa itu tidak mendengarkan apa yang yang diperintahkan oleh gurunya? Siswa tidak mendengarkan orang gurunya ya. Ulangi coba. Misalnya siswa itu tidak mematuhi apa yang diperintah oleh gurunya atau membantahnya. Membantah. Nah, baiklah, di sini membantah seorang guru. Jadi begini saudara Ica, seperti halnya seorang guru itu memiliki tingkat ataupun derajat yang bisa dikatakan sebagai pahlawan tanpa tanda guru. Kalau kita tidak mematuhi ataupun membantah seorang guru tersebut, tentu saja itu pasti membuat hatinya risih. Risih maksudnya bagaimana? Hatinya mungkin sakit. Oh, anak ini kurang ajar sekali. Berarti itu membuat hatinya sudah tergores. Sama halnya tadi kedua orang tua. Kalau hatinya sudah tergores, maka tentu seperti yang saya katakan sebelumnya, ilmu kita tidak akan berkah. Dan kesuksesan kita itu kemungkinan besar kecil kalau kita tidak minta maaf. Kalau kita terus-menerus merasa tidak bersalah. Jadi usahakan jangan sampai kita membantah seorang guru tersebut. Lakukan yang terbaik sehingga menyenangkan hati seorang guru tersebut. Selanjutnya mengenai hukum atau terhadap orang tua. Seperti yang diceritakan seorang pada masa Nabi Musa alaihissalam, bahwasannya ada seorang umatnya yang bernama Alqamah, di mana Alqamah ini merupakan ahli ibadah, seorang ahli ibadah. Dia ini selalu melakukan sholat, puasa, zakat, semuanya tidak ada yang dilewati, bahkan sholat sunnah juga. Tidak ada dosa tidak ada dosa dia ini. Namun ada suatu ketika dia ini membelikan kedua sarung yang biasa dikasihkannya kepada istrinya, yang biasa dikasihkan kepada ibunya, yang bagus dikasihkan kepada istrinya. Di sini tersinggung seorang ibunya ini. Ibunya ini tersinggung dan sakit hati dia. Masalahnya sepele. Nah, setelah itu berlalu, Alqamah tidak menyadari hal itu. Maka dari itu saat ajal menjemput seorang Alqamah, dia ini tidak mau mati. Dikarenakan apa? Dikarenakan ada dosa kecil yang seharusnya dia masuk surga, tetapi karena ada dosa terhadap ibunya, maka dia tidak bisa mati. Karena Allah tidak mau memasukkan dia ke dalam neraka. Karena masalah dosanya tadi. Dosa dia ini ibaratkan segunung, sedangkan pahalanya ibaratkan segunung, dosanya hanya seujung kuku. Tapi seujung kuku ini mampu membuat dia masuk neraka. Karena apa? Dosa kedua orang tuanya. Jadi dia ini dalam masalah sakaratul maut, dia tidak bisa mati. Sehingga dipanggillah ibunya ini, dipanggil oleh Nabi Musa alaihissalam agar memaafkan Alqamah agar bisa mati. Kalau tidak, anaknya akan dibakar. Maka dari itu luluhlah hati seorang ibu dan memaafkan. Nah, jadi maksudnya apa di sini? Maksudnya di sini orang kalau telah berdosa kedua orang tuanya, seperti dalil yang saya sebutkan sebelumnya juga, ridaullahi wa ridau walidain. Ridho Allah ridho Allah termasuk juga ada di tangan ridho kedua orang tua kita. Kalau orang tua kita saja sudah murka terhadap kita karena kita durhaka, sering membantahnya, sakit hati kedua orang tua kita itu, maka bisa dipastikan
dia akan masuk neraka kecuali dia bertobat, minta maaf kedua orang tua. Ingat, kita minta maaf dengan orang tua, permintaan maaf yang sulit itu dengan orang tua kita. Karena apa? Kalau kita minta maaf dengan orang lain, kita cukup minta maaf. Kalau tidak dimaafkan oleh orang lain, tidak apa-apa, yang penting kita sudah melakukan permintaan maaf. Tetapi kalau dengan orang tua, kalau kita minta maaf saja itu tidak cukup kalau belum dimaafkan oleh kedua orang tua kita. Jadi jangan sampai sekali-kali kita membantahnya. Seperti dalam Quran surah Al-Isra ayat 23 tadi, itu sudah perbuatan atau membantah dengan kata ah saja, itu sudah merupakan perbuatan yang tidak baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas, kalau orang sudah berdurhaka, nerakalah tempatnya. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah sudah paham? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Atau mau curhat kita mengenai kehidupan sehari-hari kita terhadap orang tua kita? Tidak apa-apa. Bagaimana, paham Saudara Akbar? Alhamdulillah paham. Saudara Ica, apa sudah paham? Sudah. Apa tidak ada lagi pertanyaan atau sharing mengenai kehidupan kita, mengenai orang tua atau yang berhubungan dengan guru kita? Tidak ya? Baiklah, kalau tidak ada, di sini saya selaku guru pengganti kalian mengucapkan banyak-banyak terima kasih karena telah mendengarkan apa yang telah saya sampaikan. Walaupun saya di sini sebagai guru pengganti kalian, tapi kalian masih tetap mau mendengarkan apa yang saya sampaikan. Sebelumnya, semoga apa yang kita pelajari hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa sadar bahwa sangat penting sekali kita itu bertutur kata yang baik kepada orang tua kita maupun guru kita, karena kita tidak tahu perbuatan yang mana yang sangat tidak disukai orang tua kita. Apalagi kita ini setiap harinya selalu dengan orang tua kita. Jadi sebisa mungkin kita itu jangan sampai menyakiti hatinya, karena ini sangat bahaya sekali. Nabi Muhammad SAW menurut saya kedua orang tuanya tidak ada lagi itu karena apa? Karena untuk menghindari dari perbuatan dosa terhadap orang tuanya. Karena apa? Kita ini selalu hidup berdampingan dengan orang tua kita. Perbuatan saja itu termasuk perbuatan yang tidak baik menurut Al-Quran. Apalagi hal-hal yang lain. Jadi jangan sampai kita durhaka gitu kepada orang tua kita. Dan semoga apa yang saya sampaikan dapat diterima kepada adik-adik maupun teman-teman sekalian, agar diterapkan di kehidupan sehari-hari. Paling tidak menyadarkan kita, baik kalian maupun saya terutama, agar tetap berbuat baik kepada kedua orang tua kita sebisa mungkin. Jangan sampai menolak itu dengan kata yang kasar, apalagi disuruh langsung bahasa Palembang itu juga langsung dah mama ini nyuruh aku terus. Itu jangan sampai. Itu kalau di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 23 ini juga termasuk perbuatan yang tidak disukai oleh Allah. Mungkin itu saja saran maupun nasihat dari saya. Di sini saya juga sama-sama belajar. Kita sama-sama belajar memperbaiki diri kita agar menjadi lebih baik. Baiklah, sebelum kita tutup pengajaran kita hari ini, marilah kita sama-sama mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum itu ada baiknya kita sama-sama mengucapkan atau melafazkan doa. Silakan Akbar pimpin doa. Marilah teman-teman, sebelum pulang marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Baca doa dimulai. Berdoa selesai. Baik.
maka selesai pula pengajaran kita pada hari ini. Saya selaku guru pengganti kalian mohon ampun kepada Allah terhadap apabila ada salah-salah kata ataupun penyampaian saya kurang tepat, kurang berkenan di kalian semua. Saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.